pembukaan lah tuh sih. Connect bro, kita mah teu nyolok. Eh, Baik teman-teman, jadi pada modul 4 praktikum antena dan propagasi gelombang kali ini hanya terdiri dari satu jenis percobaan, yaitu perancangan antena microstrip dengan patch berbentuk rektangular dan juga menggunakan frekuensi kerja 2 digit NIM masing-masing praktikan. Jadi kalau misalkan NIM teman-teman di bawah 10, seperti contohnya 03 gitu, hanya diambil angka terakhirnya saja. Jadi untuk frekuensi kerjanya itu 3 GHz. Tapi kalau misalkan NIM teman-teman sudah masuk ke puluhan seperti 25, maka untuk frekuensi kerjanya itu diubah ke dalam satuan dengan koma di belakangnya. Jadi 2,5 GHz. Ya seperti itu. Baik, untuk langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan dalam melakukan perancangan antena microstrip adalah melakukan perhitungan untuk ukuran patchnya. Itu dapat dilakukan secara otomatis oleh teman-teman melalui website microstrip antena kalkulator. Sini jadi ada beberapa nilai yang perlu teman-teman masukkan. Di antaranya ada dieelektrik, konstanta dieelektrik. Nanti rencananya kita akan menggunakan bahan substrate atau dieelektriknya itu Fr4 dengan konstanta 4,2. Kemudian tinggi dieelektrik itu pada umumnya 1,6 mm ukurannya. Lalu untuk frekuensi kerjanya ini saya mengambil contoh untuk NIM saya dengan 2 digit terakhir 52, jadi 5,2 GHz. Dan klik calculate, maka akan muncul di bagian result width dan length, lebar dan panjang. Nah, teman-teman di sini diharap untuk mencatat nilai lebar dan panjang yang tertera pada website ini agar tidak perlu bolak-balik membuka website. Oke, selanjutnya kita langsung buka aplikasi CST. Ya, CST ya. Sini teman-teman bisa langsung mulai dengan mengklik new template pada project template. Kemudian pilih microwaves dan RF atau optical. Lalu pilih antena, next. Nah, di sini terdapat beberapa jenis macam antena yang bekerja pada gelombang mikro dan juga radio frekuensi. Karena kebetulan kali ini kita akan melakukan percobaan untuk pembuatan antena microstrip dengan patch rektangular, maka kita pilih yang planar. Ya, next. Di sini tidak perlu diganti, time domain saja. Next. Kemudian untuk satuannya juga tidak perlu diganti, milimeter. Untuk dimensi frekuensinya gigahertz dan seterusnya tidak perlu diganti. Kemudian frekuensi minimum dan maksimum. Nah, ini didapatkan dengan cara mengambil rentang sebesar 400 MHz dari frekuensi kerjanya. Jadi frekuensi kerjanya 5,2 GHz dikurangi 400 MHz, jadi 4,8. Dan untuk frekuensi maksimalnya itu ditambahkan 400 MHz, jadi 5,2 tambah 0,4, 5,6 GHz. Kemudian untuk monitorsnya teman-teman hanya perlu mencentang yang E-field dan far field. Lalu klik next. Sini ada tampilan untuk teman-teman memasukkan nama folder atau file yang dibuat. Buat sama ya, itu nim underscore nama saja dengan nim dan nama masing-masing praktikan. Kemudian klik finish. Nah, inilah tampilan awal dari CST.
untuk percobaan kali ini. Dan langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan di sini adalah membuat substrate-nya, karena substrate ini merupakan bagian paling tengah dari antena microstrip. Jadi kita buat dari tengah dulu ya, dengan cara masuk menu modeling, kemudian pada shapes pilih bricks atau kubus atau balok ya. Lalu teman-teman tekan tombol escape pada keyboard. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Ini substrate yang kita buat, jadi kita beri nama substrate saja. Substrate. Dan untuk nama komponennya juga sama, substrate. Kemudian di sini ada nilai-nilai yang perlu teman-teman masukkan untuk sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Nah, seperti ini. Untuk yang pertama, kita masukkan nilai pada sumbu sumbu X untuk lebarnya. Ini kita menggunakan variabel, hanya memasukkan variabelnya saja, tidak perlu langsung nilai. Untuk titik minimum pada sumbu X itu min SB, menandakan bahwa ini merupakan variabel substrate X, kemudian di sumbu X per 2. Lalu untuk titik maksimumnya di SBX per 2. Ya, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, mengapa di sini harus dibagi 2? Karena titik X min dan juga X max yang kita ambil itu ditarik dari titik 0. Jadi untuk X min nantinya akan sepanjang min SB per 2, SB per 2 ke arah kiri. Dan untuk titik maksimalnya pada sumbu X itu akan sebesar SB per 2 ke arah kanan. Jadi kalau di total dari min ke max titiknya, panjangnya itu akan sebesar SB atau 2 kali SB per 2 ya, SB. Itu langsung. Lalu untuk Y minnya juga sama, SBY per 2 sampai dengan SBY per 2. Jadi min SBY per 2 sampai SBY per 2. Lalu untuk ketebalannya, sumbu Z itu kita ambil dari titik 0 saja, Z minnya, sampai dengan SBH ya. SB height, ketinggian dari substrate-nya. Setelah itu kita masukkan materialnya. Nah, material yang biasa digunakan itu adalah, yang akan kita gunakan saat ini adalah FR4 dengan konstanta dielektrikum sebesar 4,2. Nah, di sini tidak ada ya. Jadi kalau misalkan tidak ada, teman-teman bisa mengatasinya dengan membuat material baru di sini. Kita masukkan namanya FR4 dengan epsilon atau konstanta sebesar 4,2, dan di bagian conductivity centang yang bagian tangan delta masukkan 0,015 dan klik OK. Oke, kembali lagi ke bagian komponen. Setelah selesai, kita langsung klik preview dan memasukkan nilai-nilai untuk variabel tadi. Untuk SPX di sini kita pakai sebesar 60 saja, 60 mm. Untuk SBY juga 60 mm, karena nanti kita akan membuat substrate-nya memiliki ukuran yang sama antara lebar dan panjangnya. Kemudian untuk substrate height SBH, ketinggian substrate-nya sesuai dengan perhitungan tadi yang ada di sini, besar 1,6. Masukkan 1,6. Klik OK. Nah, inilah tampilan dari substrate-nya atau preview-nya. Setelah itu klik OK. Nah, seperti ini tampilan 3D dari substrate yang kita rancang tadi, dengan lebar sepanjang 55 dan juga panjangnya juga 60 mm.
antara lebar dan panjang sama, dan ketebalannya atau tinggi substrate-nya itu panjang sebesar 1,6 mm. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat ground plane. Satu bagian penting dalam antena microstrip atau di seluruh antena mungkin. Balik lagi ke modeling, kemudian shapes, bricks, tekan lagi escape. Nah, di sini kita masukkan ground. Jangan lupa untuk komponennya disamakan, ground, ya, di materialnya. Lalu untuk nilai-nilainya sendiri itu, karena ground plane yang kita buat nantinya akan menutupi bagian belakang dari substrate ini, maka untuk parameter dari X dan Y nya itu sama seperti substrate, jadi min SBX per 2 sampai dengan SBX per 2. Lalu untuk sumbu Y nya itu min SBY per 2 sampai dengan SBY per 2. Untuk ketebalannya kita akan ngambil dari bagian belakang substrate. Jadi yang pertama kali diisi itu adalah Z min nya, kita isi minus 0,035. Nah, 0,035 inilah yang akan jadi ketebalan dari ground plane nya sampai dengan titik 0. Pada umumnya ya ukurannya itu 0,035 mm. Z max nya masih 0, jadi nanti akan bersinggungan atau bersentuhan pada lapisan bawah dari substrate. Nah, setelah itu kita ganti materialnya menggunakan tembaga atau copper. Sini bisa dicari copper ya, yang pertama annealed load. Oke, coppernya sudah, langsung kita preview. Nah, seperti ini tampak previewnya pada bagian belakang antena microstrip. Lalu klik OK. Nah, inilah dia ground plane yang kita buat tadi, dengan panjang dan lebar sama seperti substrate, namun ketebalannya itu tadi sebesar 0,035. Oke. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan membuat patch pada bagian depan dari substrate. Untuk langkahnya itu masih sama, yaitu modeling, shapes yang bricks, lalu escape. Tekan escape, masukkan patch. Ini juga diubah patch dengan, nah, untuk parameter X dan Y nya kita masukkan variabel baru di sini. Jadi untuk titik minimumnya dari min P ya, patch Px pada sumbu X per 2 sampai dengan Px per 2. Dan untuk Y min nya itu min Py per 2 sampai dengan Py per 2. Dan untuk Z min nya kita ambil dari lapisan terluar substrate, lapisan paling atas. Ini dari SBH sampai dengan SBH tambah saja 0,035 ya, ketebalan dari patch-nya. Dan klik preview. Nah, di sini teman-teman akan memasukkan nilai-nilai yang telah dihitung pada website antena microstrip kalkulator tadi. Ini nilainya untuk sumbu X itu adalah wide atau lebar, kemudian untuk sumbu Y nya itu adalah panjang atau length. Sini kita lihat. Untuk lebarnya itu 17,88 dan untuk panjangnya 13,5. Oke, balik lagi. 17,88 dan untuk PY nya 13,50. Ya, nah seperti inilah previewnya.
Ini langsung saja klik OK. Oke, inilah patch-nya dengan ketebalan sebesar 0,035 mm. Oke, untuk step selanjutnya kita akan membuat transmission line sebagai jalur inputan dari sinyal terhadap sinyal yang akan terhubung dengan antena patch-nya, antena microstrip. Yang pertama perlu dilakukan adalah dengan mengukur harus selebar apa transmission line-nya, karena dalam pembuatannya sendiri memang tidak boleh asal-asalan. Ya, ini langsung ke menu home, dan tekan macros, calculate, langsung calculate analytical line impedance. Lalu di sini kita pilih untuk strip line ya. Nah, ini dia strip line-nya. Jadi nanti kita akan mencari W-nya atau lebar dari transmission line-nya. Ada beberapa nilai yang perlu teman-teman masukkan di sini. Pertama ada frekuensi, itu disesuaikannya tadi dengan NIM teman-teman. Tadi berarti 5,2. Kemudian H atau ketinggian dari substrate, itu tadi 1,6. Kemudian epsilon konstanta dielektrik sebesar 4,2. Nah, di sini teman-teman harus mengkalkulate agar didapatkan Z0 mendekati 50 ohm. 50 ohm. Caranya itu dengan mengubah si nilai W ini. Kita ubah, coba masih jauh ya. Coba ubah 1. Oke, udah mendekati. Nanti harus diperkecil lagi coba di sini 0,8. Nah, ini udah cukup mendekati, tapi kita lihat 0,7 gimana. Terlalu besar. Oke, 0,9 saja. Jauh juga, berarti kita pakai 0,8 saja. Di sini juga teman-teman tidak perlu sampai detail dalam memasukkan nilai W-nya. Tidak perlu sampai 0,8 sekian sekian sekian. Karena ya pada prakteknya mungkin tidak akan terhitung juga dalam pembuatan antenanya. Jadi 0,8 sudah cukup. Bulatkan saja, sudah cukup mendekati. Oke, 0,49. Jadi untuk lebar substrate-nya itu 0,49. 0,8. Oke, setelah dapat nilai untuk lebar dari transmission line-nya, jangan lupa teman-teman catat juga ya di sini biar tidak kembali lagi 0,8 ya. Langsung kembali ke menu modeling bricks untuk membuat transmission line. Sini kita kasih nama transmission saja. Transmission. Ini sama diubah. Transmission. Kemudian untuk nilainya, ini sumbu X mengacu pada lebar dari transmission line-nya atau W-nya. Masukkan variabel baru berarti min TRX per 2 sampai dengan TRX per 2. Kemudian untuk nilai pada sumbu Y-nya itu nantinya kita ambil dari, untuk Y min-nya itu dari titik terbawah sumbu Y pada substrate, berarti min SBY per 2. Untuk titik maksimumnya nanti akan sampai di titik terbawah pada patch, nanti sampai dengan min PY per 2. Dan ketebalan yang sama itu SPH sampai dengan SPH ditambah 0,035 ya. Ya, kalau gitu langsung di preview saja. Nah, ini kita masukkan nilai W-nya tadi 0,8 mm. Oke. Nah, ini untuk transmission line-nya. Klik langsung oke. Nah, inilah antena patch
pada umumnya. Namun dengan struktur seperti ini masih belum bisa disimulasikan atau digunakan karena ada beberapa bagian yang perlu ditambahkan seperti waveguide port support untuk ini, dan juga agar tidak terlalu polos pada bagian patch kita buat insert saja. Jadi insert ini merupakan salah satu teknik pencatuan atau pemberian power pada patch dengan pada antena microstrip dengan cara memotong bagian patch di dekat transmission line-nya. Jadi di sini dan juga di sini nantinya. Oke, kita langsung buat saja di modeling. Modeling bricks lagi, tekan escape. Sekarang insert. Untuk nilai X-nya itu kita ambil dari bagian kanan pada transmission line di sini. Jadi TRX per 2 sampai dengan TRX per 2 ditambah nilai untuk lebar insertnya. Sini biasanya menggunakan setengah dari lebar transmission line. Tadi lebar transmission line-nya itu sebesar 0,8, jadi di sini 0,4 saja. Coba. Kemudian untuk Y-min-nya kita ambil dari titik terbawah pada patch, jadi min PY per 2 sampai dengan min PY per 2 ditambah untuk tingginya juga atau lebarnya bagian sumbu Y itu sebenarnya tidak ada ketentuan ya. Namun di sini teman-teman bisa coba menganalisa apa pengaruh dari insert atau potongan pada bagian patch ini, entah itu dari lebarnya atau panjangnya. Jadi semakin panjang itu nanti pengaruh ke hasilnya seperti apa, pengaruh lebar juga ke hasilnya seperti apa. Di sini kita coba 1,5 saja. Z-min-nya masih sama, itu di SBH sampai dengan SBH ditambah 0,035. Ubah jadi insert dengan material copper juga, preview. Nah, jadi seperti ini intinya insert atau bagian yang bakal kita potong. Klik OK. Nah, jadi nanti ada bagian kanan dan kiri ya. Di sini teman-teman tidak perlu repot-repot untuk membuat kembali dengan cara tadi di shapes. Hanya perlu menggunakan salah satu fitur yang ada pada CST ini. Itu dengan cara ke komponen yang tadi insert ya. Kita pilih insertnya, klik, kemudian ke transform, kemudian translate. Sini kita akan mencoba untuk mengkopikan pada sisi sebelah kiri ya, seperti mirror, gunakan fungsi mirror operasinya. Dan untuk kopinya dicentang, unite-nya juga dicentang. Karena kita mau membuat kopiannya di sebelah kiri, berarti kita akan mencerminkan ke arah sumbu X ya. Sumbu X, jadi ini diberi nilai 1. Misalkan kita masukkan nilainya di sumbu Y, maka yang sumbu Y di 1, maka kita akan mencerminkannya di sumbu Y ya. Nah, jadinya akan seperti ini nih. Tuh. Jadi ini 0 aja, ini 1. Nah, seperti ini jalannya. Tinggal klik OK. Nah, inilah insert atau bagian yang nantinya akan kita potong pada page. Nah, untuk cara memotongnya itu dengan cara teman-teman ke bagian komponen, klik patch, kemudian pilih menu atau fitur boolean dengan subtract. Nanti teman-teman klik atau boleh dengan menekan tombol minus.
Lalu setelah itu pencet insertnya atau bagian yang akan dipotong dan tekan tombol enter, maka patchnya akan terpotong sebesar bagian insert. Nah, inilah dia tenant kita. Nah, ini belum selesai ya teman-teman, jadi kita masih perlu menambahkan satu bagian lagi yaitu waveguide port atau port yang digunakan sebagai masukan dari gelombang elektromagnetik. Nah, nantinya waveguide port ini akan dipasang atau dibuat pada bagian transmission line paling bawah ini, bagian sini, sisi substrate ini. Untuk membuatnya itu dengan cara, nah, pertama-tama kita harus memperhitungkan dimensi dari dari waveguide portnya. Kita masuk ke menu home, kemudian gunakan fungsi make macros. Sini pilih yang solver ports, kemudian calculate ports extension coefficient. Nah, pilih yang microstrip ya. Di sini teman-teman diminta untuk memasukkan nilai-nilai tertentu. Pertama, teman-teman masukkan W atau W di sini adalah lebar dari transmission line tadi 0,8. Kemudian H, ketinggian substrate-nya itu 1,6. Lalu ada konstanta di elektrik 4,2. Nah, sini tekan calculate. Nah, nanti akan muncul konstanta eksitasinya sebesar 8,32. Nah, di sini harap dicatat saja teman-teman nilainya 8,32. Oke. Nah, garis merah ini nantinya adalah gambaran dari waveguide port yang akan kita buat dengan lebar waveguide port itu senilai W ditambah dengan K kali H kali 2 karena ada dua sisi ya, untuk lebarnya. Kemudian untuk panjangnya itu nanti akan sepanjang H ditambah K kali H. Sini K nya kan udah dapat, nanti tinggal dimasukkan aja. Nah, ini juga perlu teman-teman ingat ya, jadi ya harap dicatat juga untuk gambarnya, harap diingat 8,32. Oke. Nah, sekarang kita langsung buat waveguide portnya dengan cara itu memarking terlebih dahulu akan dibuat di mana waveguide portnya. Nah, untuk waveguide port akan kita buat di bagian sini, sisi sebelah bawah dari substrate. Caranya itu dengan menekan tombol F, kemudian pilih sisinya di sini, klik 2 kali. Nah, ini sudah termarking ya. Selanjutnya kita pergi ke simulation, menu simulation, dan pilih fitur waveguide port sini. Nah, ini sudah termarking dengan angka 1. Di sini yang perlu teman-teman ubah hanyalah dari positionnya. Nah, koordinatnya kita gunakan free saja karena kita punya nilai sendiri ya. Kemudian ada yang perlu teman-teman isi di sini, yaitu parameter pada sumbu X dan Z. Untuk parameter X-nya atau lebar dari waveguide portnya, seperti yang telah dihitung tadi, jadi diambil selebar W atau lebar transmission ditambah dengan 2 kali konstanta eksitasi kali tinggi substrate. Nah, sini kita ambilnya dari bagian kiri dari transmission line, bagian terkiri transmission line, jadi min TR untuk sumbu X per 2
karena kita ngambilnya ke kiri tadi dikurangi dengan K kali H. Nah, kita ambil dari perhitungan K kali H, jadi konstanta di eksitasinya 8,32 dikali H, tinggi substrate atau ketebalan substrate 1,6 dengan 13,32. Inilah nilai K kali H. Sini masukkan saja. Nah, 13,32. Kemudian untuk X max-nya kita ambil dari bagian paling kanan pada transmission line, jadi TRX per 2 ditambah karena kita akan menambahkannya ke bagian kanan. Tadi nilai tadi 13,32. Kemudian untuk Z min-nya itu tidak nol saja, tidak perlu diisi karena kita ambil dari titik terendah pada substrate di sini. Itu tadi kalau teman-teman ingat titiknya 0. Dan untuk Z max-nya ini untuk panjang waveguide ports-nya, jadi 1,6 itu H-nya tadi ditambah dengan K kali H 13,32 tadi 13,32 ya ditambahkan. Di sini tekan preview. Nah, inilah dia previewnya dari waveguide port yang kita buat. Lalu klik OK saja. Nah, sudah selesai nih bentuk antena microstrip yang telah lengkap bagian-bagiannya. Sekarang langkah selanjutnya adalah untuk mensimulasikannya dengan cara setup solver. Pada menu simulation, fitur setup solver, tidak ada yang perlu teman-teman ubah nilai di sini. Lalu klik start sampai prosesnya selesai. Nah, dikarenakan prosesnya cukup lama ya di sini, jadi kita lompati saja prosesnya. Nah, ke sini antena yang sama tapi sudah selesai saya hitung. Oke. Setelah melakukan simulasi dengan menggunakan fitur setup solver, di sini ada beberapa parameter yang perlu teman-teman analisa atau perhatikan sebagai bahan acuan yang akan dimasukkan pada video pemaparan dari teman-teman praktikan. Di antaranya ini ada S parameter atau scatter parameter. Ini merupakan parameter yang menunjukkan pada frekuensi berapa antena bekerja dengan baik. S parameter. Nah, untuk tipikal antena microstrip ini akan bekerja dengan kondisi baik apabila magnitudenya itu di bawah minus 10 dB. Jadi di bawah ini untuk daerah ini itu antena dikatakan bekerja dengan baik. Di sini teman-teman bisa melakukan marking ya untuk kurva S parameter ini dengan cara ini menu 1D plot, kemudian curve markers, kemudian di add saja, lalu diklik 2 kali pada bagian yang dirasa mendekati minus 10 dB untuk magnitudenya. Sini bisa dilihat juga oleh teman-teman untuk titik 1 mark ke 1 itu magnitudenya sebesar minus 10,055 dB. Jadi mendekati saja, tidak perlu pas 10 dB. Itu berada di frekuensi 4,9183 GHz. Kemudian untuk batas ini ya lowernya, dan untuk batas uppernya itu di mark kedua. Ini mark kedua dengan nilai magnitud sebesar minus 10,071 dB dan frekuensi berada di frekuensi 5,0729 GHz. Nah, yang perlu teman-teman catat di sini adalah berapa besar bandwidth dari frekuensi bandwidth di mana antena tersebut bekerja dengan baik.
Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengselisihkan antara besar frekuensi upper dengan lower. Jadi untuk frekuensi uppernya di mark kedua 5,0729, kita catat saja di sini. 5,0729 dikurangi frekuensi lowernya itu di mark ke 1 4,9 183. Inilah dia bandwidth dari S parameternya. Bandwidth dimana antena microstrip bekerja dengan baik, yaitu 0,1546 GHz, atau bisa dimasukkan ke dalam satuan megahertz. Sebut saja jadi 154,6 MHz untuk bandwidth dari S parameter. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Sedangkan marking ke 3 ini merupakan frekuensi tengahnya. Itu bisa didapatkan dengan cara ini bandwidth dibagi 2. Jadi nilai bandwidth ini dibagi 2. Nah, sebesar 77,3 MHz ya. Kita ubah lagi dalam satuan gigahertz. Nah, ini ditambahkan atau dikurangi dengan frekuensi upper atau lower. Kini kita pakai frekuensi lowernya aja. Oke, ini di copy dulu. Copy, oke. Sorry. Kalkulator. Jadi tadi untuk frekuensi lowernya 4,9183 ditambah tadi nilai frekuensi tengah bagi 2. Jadi sebenarnya ini untuk mark ketiga itu ada di 4,9956 ya, ini frekuensi tengahnya dalam satuan gigahertz. Oke, gitu. Kemudian untuk parameter selanjutnya yang perlu teman-teman analisa adalah VSWR-nya, yaitu gelombang pantul. Besarnya gelombang pantul. Kalau teman-teman masih ingat, itu di praktikum sebelumnya kita sudah membahas mengenai VSWR, di mana VSWR nilai terbaiknya itu ya 1, tidak pernah lebih kecil dari 1. Semakin tinggi maka semakin jelek VSWR-nya, atau semakin besar gelombang pantulnya. Nah, di sini kita beri toleransi saja di 1,8 untuk nilai VSWR-nya. Nih, VSWR itu sumbu yang sumbu ordinat, sementara untuk sumbu aksisnya itu frekuensi dalam satuan gigahertz ya. Jadi kita ambil marking tadi, kita beri toleransi di 1,8 saja untuk lowernya dan uppernya di sini. Nah, untuk menentukan bandwidth pada VSWR ini sama langkahnya seperti pada langkah sebelumnya ya. Bisa teman-teman ulangi saja sendiri. Jadi ya antara frekuensi 1 sampai dengan frekuensi 2 itu idealnya antena bekerja dengan baik. Jika frekuensinya ditambahkan, ini frekuensinya dinaikkan, maka nilai VSWR-nya akan semakin naik dan semakin besar juga gelombang pantul yang dikembalikan kembali ke antena ya. Tentu saja itu akan berpengaruh ke pemancar. Oke, mungkin sekian dulu untuk VSWR. Kemudian yang terakhir itu ada pola radiasinya, bisa dilihat dari far field. Kemudian pilih yang frekuensi tengahnya. Dia untuk polar ini adalah pola radiasi 2 dimensinya. Seperti ini bentuknya. Jadi main lobe-nya atau daya pancaran maksimalnya ya bisa teman-teman perhatikan saja dan dianalisa di mana sudut yang paling maksimum. Nah, ini juga ada nilai-nilai dari parameter pola radiasinya.
Kemudian untuk 3D-nya, gambar 3D-nya itu bisa dilihat di sini 3D. Nah, ini adalah gambar 3D dari pola radiasi antena shit, ship. Nah, ini dia. Nah, ini bagian belakangnya. Itu tadi adalah bagian belakangnya. Eh, nah ini dia. Nah, seperti itu mungkin yang perlu teman-teman analisa pada modul 4 ini. Oke, selanjutnya ini dia. Nah, ini ada beberapa poin ya, analisis data atau hal-hal yang perlu teman-teman lampirkan atau sampaikan pada pemaparan di video praktikan masing-masing. Jadi ada yang pertama itu AS parameter, scatter parameter, kemudian VSWR, pola radiasi 2 dimensi dan 3 dimensinya. Dan untuk 3 poin selanjutnya ada pengaruh insert terhadap parameter di atas 3 parameter ini. Jadi bagaimana pengaruh insert terhadap parameter VSWR dan pola radiasi bisa dibandingkan dan dicoba oleh teman-teman apabila tidak menggunakan insert, bagaimana ya, apabila menggunakan insert seperti tadi. Kemudian pengaruh ukuran dimensi insert terhadap parameter di atas ya, seperti yang telah tadi saya sampaikan. Jadi pengaruhnya itu bagaimana kalau lebarnya ditambahkan atau dikurangi, bagaimana panjangnya jika ditambahkan atau dikurangi ya, pengaruh terhadap eh, 3 poin pertama ini. Dan yang terakhir adalah pengaruh frekuensi kerja pada dimensi patch antena. Jadi kalau misalkan frekuensi kerjanya semakin besar, apa pengaruhnya? Apakah patch antena akan semakin kecil atau semakin membesar? Ya, itu saja mungkin yang perlu teman-teman sampaikan di video pemaparan ya. Mungkin dari modul 4, pemaparan modul 4 praktikum antena dan propagasi gelombang hanya sekian saja yang bisa disampaikan. Ya, saya kembalikan lagi ke host. Oke, terima kasih.